Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistis. Teori belajar humanistis adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Di sini ada beberapa teori humanistis. Yang pertama, orientasi. Psikologi humanistis yang terutama tertuju pada masalah bagaimana tiap-tiap individu dipengaruhi untuk dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Tujuan utama para pendidik ialah membantu si siswa mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik, membantunya dengan mewujudkan potensi-potensi pada diri mereka. Yang kedua, awal timbulnya psikologi humanistis. Pada akhir tahun 1940-an muncullah suatu perspektif psikologi baru. Orang-orang terlibat dalam penerapan psikologi yang berjasa dalam perkembangan ini. Misalnya ahli-ahli psikologi klinik, pekerja-pekerja sosial, dan konselor bukan merupakan hasil penelitian dalam bidang proses belajar. Pada dunia pendidikan, aliran humanistik muncullah pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an, dan mungkin perubahan-perubahan dan inovasi yang terjadi selama yang terakhir pada abad ke-20 ini juga akan menuju pada arah ini. Yang ketiga, behaviorisme versus humanisme. Dalam menyerutai masalah perilaku, ahli-ahli psikologi behavioral dan humanistis mempunyai pandangan yang sangat berbeda. Perbedaan ini dikenal dengan freedom determinant. Para behavioris memandang orang sebagai makhluk kreatif yang memberikan responnya terhadap lingkungannya. Pengalaman lampau dan memelihara akan membentuk perilaku mereka. Sebaliknya, para humanistis mempunyai pendapat bahwa setiap orang itu menentukan kualitas hidup mereka, tidak terkait oleh lingkungannya. Yang berikut, tokoh-tokoh humanistis. Ada beberapa tokoh yang menonjol dalam aliran humanistis. Yang pertama, tokoh pertama Combs berpendapat bahwa guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila subjek maternya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya, padahal arti tidak menyatu pada subjek mater itu. Dengan kata lain, di individuallah yang memberikan arti tapi kepada subjek mater itu, sehingga penting adalah bagaimana caranya membawa si siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya. Dari subjek mater itu, bagaimana siswa itu menghubungkan subjek mater itu dengan kehidupannya. Menurut pendapat yang kedua, yaitu Maslow ini teori diasumsikan ada dua dari diri kita, adalah yang pertama, suatu usaha yang positif itu akan usaha yang positif itu untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut, seperti rasa takut berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut untuk membayangkan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya.
tetapi mendorong untuk memaju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia menerima diri sendiri. Yang ketiga, menurut teori Loger, dalam bukunya Freedom to Learn ini menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip belajar humanistik penting diantaranya. Yang pertama, manusia itu mempunyai kemampuan untuk belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila subjek mater dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Belajar yang menyangkut suatu perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri. Tugas-tugasnya belajar mengancam diri adalah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang berikutnya, apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadi proses belajar. Yang berikutnya, belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Yang berikut, belajar berlancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Yang berikut, belajar atas inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestarikan. Yang berikut, belajar yang paling berguna secara sosial dalam dunia modern itu adalah belajar mengenali diri, keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuan ke dalam dirinya sendiri mengenai proses perubahan itu. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang teori humanistik. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.